Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Yuskasari dengan NIM 0311122015, Prodi Akuntansi A semester 4 dengan mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Trisade Eka Putri SMSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan, di antaranya ada analisis perbandingan, analisis tren, dan analisis common size pada PT Tobacco Pelestari Tbk. Yang pertama yaitu mengenai analisis perbandingan. Analisis perbandingan adalah teknik analis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam mata uang atau dalam unit. Selanjutnya yaitu PT Tobacco Pelestari Tbk laporan hasil keuangan periode 31 Desember 2021-2022. Yang pertama yaitu pos-pos dalam neraca tahun 2021-2022 naik atau turun dalam ribuan dolar, persen, dan juga rasio. Yang pertama yaitu aset, diantaranya ada aset lancar, di mana terdapat kas dan setara kas pada tahun 2021 sebesar 312 ribu dolar, dan pada tahun 2022 sebesar 365 ribu dolar. Kemudian naik dari 2021 ke 2022 sebesar 53 ribu dolar atau setara dengan 17% dengan rasio 1,2. Selanjutnya yaitu investasi jangka pendek pada tahun 2021 sebesar 32 ribu dolar dan 2022 sebesar 29 ribu dolar, terjadi penurunan sebesar 3 ribu dolar atau minus 9,38% dengan rasio 0,9. Selanjutnya yaitu ada piutang usaha dengan di tahun 2021 sebesar 3.526.000 dolar pada tahun 2021, kemudian 2022 yaitu 17.619.000 dolar dengan kenaikan nya sebesar 14,093 dolar atau 399,7% dengan rasio 5,0. Kemudian ada piutang lain-lain, diantaranya ada pihak berelasi sebesar 7 dolar, kemudian pada tahun 2022 sebesar 9 dolar, dengan peningkatan atau kenaikan sebesar 2 dolar atau 28,57% dengan rasio 1,3. Kemudian piutang lain-lain pihak ketiga pada tahun 2021 sebesar 986, pada tahun 2022 sebesar 1,467 dengan peningkatan sebesar 481 dolar atau 48,8% dengan tingkat rasio 1,5. Kemudian pada persediaan pada tahun 2021 sebesar 43,368 dolar, pada tahun 2022 sebesar 36.853 dolar, terjadi penurunan sebesar minus 6,515 dengan atau minus 15% dengan rasio 0,8. Kemudian pajak dibayar di muka pada tahun 2021 sebesar 1,917 dolar. Kemudian pada tahun 2022 sebesar 2,807. Kemudian terjadi peningkatan sebesar 890 dolar atau 46,4% dengan rasio 1,5. Kemudian pada uang muka pada tahun 2021 sebesar 2,99 dan pada tahun 2022 sebesar 9,408 dolar, terjadi peningkatan sebesar 6.459 dolar atau 219% dengan tingkat rasio 3,2. Kemudian biaya dibayar di muka yaitu pada tahun 2021 sebesar 824 dolar, kemudian pada tahun 2022 sebesar 6 dolar, terjadi penurunan sebesar minus 818 dolar atau minus 99,3% dengan rasio 0,0. Kemudian dengan jumlah aset lancar sebesar pada tahun 2021 53,921, kemudian pada tahun 2022 sebesar 68,593 dengan peningkatan sebesar 14,642 atau 27,2% dengan rasio 1,3. Kemudian pada aset tidak lancar
Yang pertama yaitu ada aset hak guna pada tahun 2021 sebesar $361, pada tahun 2022 sebesar $122, dengan penurunan sebesar minus $239 atau minus 66,2% dengan rasio 0,3. Kemudian pada aset pajak tangguhan pada tahun 2021 sebesar $15,609, pada tahun 2022 sebesar $8,893, terjadi penurunan sebesar minus 6,716 atau minus 43% dengan tingkat rasio 0,6. Kemudian pada aset tetap terjadi pada tahun 2021 sebesar 258,339, kemudian pada tahun 2022 sebesar 246,788, terjadi penurunan sebesar minus 11,551 atau minus 4,5% dengan tingkat rasio 1,0. Kemudian pada sumber daya kehutanan pada tahun 2021 sebesar 144,764, pada tahun 2022 sebesar 142,056, terjadi penurunan sebesar 2,708 atau minus 1,9% dengan tingkat rasio 1,0. Kemudian aset tidak lancar lainnya pada tahun 2021 sebesar 1,555, kemudian pada tahun 2022 sebesar 1,380 dengan terjadi penurunan sebesar minus $175 atau minus 11,3% dengan tingkat rasio 0,9. Kemudian jumlah aset tidak lancar $420,628 pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 sebesar $399,239, di mana terjadi penurunan sebesar minus 21,389 dengan atau minus 5,1% pada tingkat rasio 0,9. Kemudian jumlah aset keseluruhan pada tahun 2021 sebesar 474,549, kemudian pada tahun 2022 sebesar 467,82, terjadi penurunan sebesar minus 6,747 atau minus 1,4% dengan tingkat rasio 1,0. Selanjutnya yaitu liabilitas dan ekuitas, di mana yang pertama yaitu ada liabilitas jangka pendek. Pada utang usaha, terdapat pihak berelasi dan pihak ketiga. Pada pihak berelasi pada tahun 2021 sebesar 1,284, kemudian pada tahun 2022 sebesar $540, terjadi penurunan sebesar minus 744 atau minus 57,9% dengan tingkat rasio 0,4. Kemudian pada utang usaha pihak ketiga pada tahun 2021 sebesar 12,352, kemudian pada tahun 2022 sebesar 12,530, terjadi penurunan sebesar minus 12,352 atau minus 100% dengan tingkat rasio 1,0. Uang muka pelanggan terbagi menjadi dua, yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga, di mana tidak terdapat adanya transaksi, sehingga secara keseluruhan 0. Kemudian utang lain-lain pada tahun 2021 sebesar 6,225, kemudian pada tahun 2022 sebesar 6,637, kemudian terjadi peningkatan sebesar $412 atau 6,6% dengan tingkat rasio 1,1%. Kemudian pada biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2021 sebesar 4,281 dolar, kemudian pada tahun 2022 sebesar $3,734, terjadi penurunan sebesar minus 547 atau minus 12,8% dengan tingkat rasio 0,9. Kemudian ada utang pajak pada tahun 2021 sebesar $800, pada tahun 2022 yaitu 1,577, terjadi peningkatan sebesar $777 atau 97,1% dengan tingkat rasio 2,0. Kemudian pada liabilitas sewa pada tahun 2021 sebesar $266, kemudian pada tahun 2022 sebesar $117, terjadi penurunan sebesar minus $149 atau minus 56% dengan tingkat rasio 0,4. Sehingga jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 sebesar 25,208,
Pada tahun 2022 sebesar 25.135, di mana terjadi penurunan sebesar minus $73 atau minus 0,3% dengan tingkat rasio 1,0. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang, di mana terdapat liabilitas sewa pada tahun 2021 sebesar $112, pada tahun 2022 sebesar $15, di mana terjadi penurunan sebesar minus 97 atau minus 86,6% dengan tingkat rasio 0,1. Kemudian pada utang pihak berrelasi pada tahun 2021 sebesar 11,045 dan pada tahun 2022 sebesar 25,282, terjadi kenaikan sebesar 14.237 atau 128,9% dengan tingkat rasio 2,3. Kemudian pada pinjaman jangka panjang pada tahun 2021 sebesar 278,088, kemudian pada tahun 2022 sebesar 278,088, sehingga tidak terjadi peningkatan atau pengurangan atau bisa dikatakan stabil, begitupun dengan persen dan tingkat rasio 1,0. Kemudian ada liabilitas prakarya pada tahun 2021 sebesar $4,221. Kemudian pada tahun 2022 sebesar $3,641. Terjadi penurunan sebesar minus 570 dengan atau minus 13,5% dengan tingkat rasio 0,9. Sehingga jumlah liabilitas jangka panjang sebesar $293,4066 pada tahun 2022 sebesar $307,036, terjadi peningkatan sebesar $13.570 atau 4,6% dengan tingkat rasio 1,0, dengan jumlah liabilitas keseluruhan yaitu pada tahun 2021 sebesar $318.674, kemudian pada tahun 2022 sebesar $332,171, terjadi peningkatan sebesar 13.497 atau 4,2% dengan tingkat rasio 1,0. Kemudian pada ekuitas, diantaranya ada modal saham, di mana 1.000 rupiah per saham, modal dasar 1,648,37072 saham, ditempatkan dan disetor 1,388883 saham, dengan di tahun 2021 sebesar 336,085, pada tahun 2002 336,085, di mana laporan keuangannya yaitu stabil dengan tingkat rasio 1. Kemudian tambahan modal disetor pada tahun 2021 sebesar 354,994, kemudian pada tahun 2022 sebesar 354,994, di mana laporan keuangannya stabil dengan tingkat rasio 1. Kemudian adalah keuntungan kerugian aktuarial atas imbalan prakarya pada tahun 2021 sebesar $145, kemudian pada tahun 2022 sebesar $350, terjadi kenaikan sebesar $245 atau 169% dengan tingkat rasio 2,7. Kemudian ada saldo laba rugi, di mana pada tahun 2021 minus 535,349, kemudian pada tahun 2022 minus $555,838, terjadi penurunan sekitar minus $20,489 dengan atau 3,8% dengan tingkat rasio 1,0. Jumlah ekuitasnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 155,875, kemudian pada tahun 2022 sebesar 135,631, terjadi penurunan sebesar minus $20,244 atau minus 13% dengan tingkat rasio 0,9. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2021 sebesar 474,549, pada tahun 2022 sebesar 467,802, terjadi penurunan sebesar
minus 6,747 atau minus 1,4% dengan tingkat rasio 1,0. Selanjutnya yaitu pada laporan laba rugi. Yang pertama yaitu penjualan bersih di mana pada tahun 2021 sebesar 146 899, kemudian pada tahun 2022 sebesar 175,277, terjadi peningkatan sebesar $28.418 dalam persen yaitu 19,4%. Kemudian pada selanjutnya yaitu pada analisis tren. Analisis tren adalah proses yang mempelajari data statistik dan mencatat perilaku pasar saat ini selama periode tertentu untuk menghasilkan wawasan konsumen yang berharga dengan menggunakan data ini untuk menyusun strategi antar rencana bisnis masa depan. PT Bapak Pelestari Tbk, laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2021 dan 2022. Yang pertama yaitu aset, di mana ada aset lancar, kemudian ada kas dan setara kas ada pada akhir tahun 2022 sebesar 170% dari tahun 2021 atau 17% lebih kecil daripada jumlah kas dan setara kas pada tahun 2021. Kemudian investasi pendek jangka pendek yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 90,6% dari tahun 2021 atau 9,4% lebih kecil daripada jumlah investasi jangka pendek pada tahun 2021. Kemudian ada piutang usaha yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 499,7% dari tahun 2021 atau 399,7% lebih besar daripada jumlah piutang usaha pada tahun 2021. Kemudian ada piutang lain-lain dari pihak berelasi yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 128,6% dari tahun 2021 atau 28,6% lebih besar daripada jumlah piutang lain-lain pihak berelasi pada tahun 2021. Kemudian pada piutang lain-lain pihak ketiga yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 148,8% dari tahun 2021 atau 48,8% lebih besar daripada jumlah piutang lain-lain pihak ketiga pada tahun 2021. Kemudian ada persediaan yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 85% dari tahun 2021 atau 15% lebih kecil daripada jumlah persediaan pada tahun 2021. Kemudian pada pajak dibayar di muka yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 146,6%, di mana uh, dari tahun 2021 atau 46,6% lebih besar daripada jumlah pajak dibayar di muka pada tahun 2021. Kemudian ada pajak dibayar di muka yang tadi sebelumnya dijelaskan. Kemudian ada uang muka yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 319% dari tahun 2021 atau 219% lebih besar daripada jumlah uang muka pada tahun 2021. Kemudian ada biaya dibayar di muka yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 0,7% dari tahun 2021 atau 99,3% lebih kecil daripada jumlah biaya yang dibayar di muka. Kemudian pada aset hak guna yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 33,8% dari tahun 2021 atau 66,2% lebih kecil daripada jumlah aset hak guna pada tahun 2021. Kemudian pada aset pajak tangguhan yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 57% dari tahun 2021 atau 43% lebih kecil daripada jumlah aset pajak tangguhan pada tahun 2021.
Kemudian pada aset tetap yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 95,5% dari tahun 2021 atau 4,5% lebih kecil daripada jumlah aset tetap pada tahun 2021. Kemudian sumber daya kehutanan yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 98,1% dari tahun 2022 atau 1,9% lebih kecil daripada jumlah sumber daya kehutanan pada tahun 2021. Kemudian ada aset tidak lancar lainnya yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 88,7% dari tahun 2021 atau 11,3% lebih kecil daripada jumlah utang usaha lebih ke, atau lebih kecil dari aset tidak lancar lainnya pada tahun 2021. Kemudian pada liabilitas dan ekuitas, yang pertama ada liabilitas jangka pendek, yaitu ada utang usaha, di mana utang usaha berrelasi yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 42,1% dari tahun 2021 atau 57,9% lebih kecil daripada jumlah utang usaha pihak berrelasi pada tahun 2021. Kemudian pada liabilitas jangka panjang, ada liabilitas sewa, di mana liabilitas sewa yang ada pada tahun 2022 sebesar 13,4% dari tahun 2021 atau 86,6% lebih kecil daripada jumlah liabilitas sewa pada tahun 2021. Kemudian pada ekuitas, ada modal saham Rp1.000 per saham, modal dasar 1.687.377.072 saham ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 100% dari tahun 2021 atau 0% dari jumlah modal saham. Selanjutnya yaitu PT atau Bapak peserta TBK laporan laba rugi. Yang pertama ada penjualan bersih, di mana penjualan bersih yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 119,4% dari tahun 2021 atau 19,4% lebih besar daripada jumlah penjualan bersih pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu analisis common size. Analisis common size adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur pemodalnya dari komposisi perongkosan terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Di mana pada PT atau Bapak plus TBK laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2021 dan 2022. Yang pertama pada aset lancar, yaitu ada kas dan setara kas, di mana kas dan setara kas yang ada pada tahun 2021 berjumlah 0,0% dari total aktiva. Dengan demikian bahwa setiap $1 aktiva diinvestasikan ke kas dan setara kas sebesar 0,0 dolar. Kemudian pada kas dan setara kas yang ada pada tahun 2022 berjumlah 0,1% dari total aktiva. Dengan demikian, bahwa setiap $1 aktiva diinvestasikan ke kas dan setara kas sebesar 0,01 dolar. Kemudian pada aset tidak lancar, yaitu ada aset hakuna, di mana aset hakuna yang ada pada tahun 2021 berjumlah 0,1% dari total aktiva. Dengan demikian, bahwa setiap $1 aktiva diinvestasikan ke aset hakuna sebesar 0,01. Aset hakuna yang ada pada tahun 2022 berjumlah 0,0% dari total aktiva. Dengan demikian, bahwa setiap $1 aktiva diinvestasikan ke aset hakuna sebesar 0,00. Kemudian ada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama yaitu liabilitas jangka pendek. Ada utang usaha dari pihak berelasi, yaitu utang usaha pihak berelasi yang ada pada tahun 2021 berjumlah 0,3% dari total pasifa. Dengan demikian bahwa setiap $1 pasifa diinvestasikan ke utang usaha pihak berelasi sebesar 0,003 dolar.
Kemudian utang usaha pihak berelasi yang ada pada tahun 2022 berjumlah 0,1% dari total pasifa dengan demikian bahwa setiap $1 pasifa diinvestasikan ke utang usaha pihak berelasi sebesar 0,001. Kemudian pada liabilitas sewa di liabilitas jangka panjang, yaitu liabilitas sewa pada tahun 2021 berjumlah 0,0% dari total pasifa. Dengan demikian bahwa setiap $1 pasifa diinvestasikan ke liabilitas sewa sebesar $0,0. Liabilitas sewa yang ada pada tahun 2022 berjumlah 0,0% dari total pasifa. Dengan demikian bahwa setiap $1 pasifa diinvestasikan ke liabilitas sewa sebesar $0. Dengan demikian mereka tetap stabil. Kemudian pada ekuitas, yaitu pada modal saham Rp1.000 per lembar per saham, modal dasar 1.688,772 saham, sedangkan dari setor 1.388,933 saham, yang ada pada tahun 2021 berjumlah 74,8% dari total pasifanya. Dengan demikian bahwa setiap $1 pasifan diinvestasikan ke modal saham sebesar $0,748. Selanjutnya yaitu peta tebak Lestari Tbk laporan laba rugi. Pada penjualan bersihnya yang ada pada tahun 2021 berjumlah 100%. Kemudian pada penjualan bersih yang ada pada tahun 2022 berjumlah 1%, di mana stabil. Kemudian pada beban pokok penjualan, beban pokok penjualan yang ada pada tahun 2021 berjumlah 82,5% dari total penjualan. Dengan demikian bahwa setiap $1 penjualan diinvestasikan ke beban pokok penjualan sebesar $0,825. Kemudian beban pokok penjualan yang ada pada tahun 2022 berjumlah 79,9% dari total penjualan. Dengan demikian bahwa setiap $1 penjualan diinvestasikan ke beban pokok penjualan sebesar $0,799. Sekian penjelasan saya mengenai analisis laporan keuangan, analisis perbandingan, analisis tren, analisis common size pada PT Tebak Lestari Tbk periode 31 Desember 2021 dan 2022. Sekian, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.